Jemaat Tuhan, selamat siang. Saya berharap Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Dan jikapun saat ini dalam keadaan sakit, saya pun meyakini bahwa dalam semua itu Tuhan juga memelihara Bapak Ibu. Bersama-sama siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan kepada kita dari Kejadian 2 ayat 18. Demikian bunyinya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat kita kenal. Sering dipergunakan oleh pendeta ketika memberkati dua calon mempelai. Menggunakan ayat ini di dalam perayaan sebuah pernikahan bukanlah kesalahan. Akan tetapi berkata bahwa ayat ini hanya boleh digunakan di saat pemberkatan nikah, nah itu baru salah. Karena kalau kita melihat, Bapak Ibu meneliti dengan lebih baik, kita akan menemukan bahwa ayat ini tidak diberikan oleh Tuhan dalam rangka pernikahan. Ayat ini sesungguhnya diberikan kepada setiap orang ciptaannya. Apakah mereka dalam keadaan sebagai lajang, menikah, muda, tua, seorang pemimpin, atau juga seorang yang dipimpin, kepada semua orang yang disebut itulah Tuhan memberikan ayat ini. Dia berkata bahwa ketahuilah tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Mengapa tidak baik? Karena dia membutuhkan seorang penolong dalam kehidupannya. Ya, kan hal itu kita semua setuju. Kita telah diciptakan sebagai seorang manusia yang tidak dapat mengatasi, tidak dapat mengetahui segala sesuatu sendirian. Kita membutuhkan orang lain di sekeliling kita. Nah, kita mendengar kata-kata tidak baik. Kata-kata tidak baik, Bapak Ibu, bisa dikenakan kepada sebuah benda. Bisa juga berarti sebuah sikap. Bisa juga berarti sebuah keadaan. Beberapa hari yang lalu saya membersihkan sebuah rak di dapur saya. Rak itu berisi bumbu-bumbu masak. Saya curiga ada bumbu-bumbu masak yang telah kadaluarsa. Saya melakukan hal itu secara rutin, setidaknya sekali setiap 3 bulan. Dan betul Bapak Ibu, saya mendapati bumbu masak yang telah kadaluarsa. Saya memutuskan untuk membuangnya. Bumbu masak itu tidak baik untuk kami konsumsi sekeluarga. Jika saya memaksakan, mungkin karena alasan sayang atau berpikir baru lewat 3 hari, itu bisa membahayakan kesehatan kami. Ya, sesuatu yang tidak baik itu bisa jadi, ya, bukan cuma bisa jadi, tapi memang berpotensi membahayakan diri kita, bahkan juga bisa berarti orang lain. Ketika dikatakan bahwa sebuah benda tidak baik, sebuah sikap tidak baik, sebuah situasi tidak baik, jika dilanjutkan atau tepatnya kita membiarkan diri kita berada dalam keadaan tersebut, maka itu bisa membahayakan kita. Nah, ketika firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia seorang diri, Tuhan sebenarnya sedang memperingatkan bahwa ketika engkau memutuskan untuk sendirian saja, maka itu bisa membahayakan dirimu. Engkau akan mengalami kesulitan, bahkan juga pada akhirnya orang lain bisa mengalami kesulitan karena hal tersebut. Intinya, kita tidak bisa menjadi berkat bagi siapapun. Hanya dalam keadaan, atau tepatnya hanya dalam kesadaran bahwa kita bersama orang lain, disitulah kita memelihara hidup kita, kita bisa bermanfaat bagi sesama kita. Sering sekali memang bersama dengan orang lain itu terasa sangat sulit. Karena tidak jarang orang lain itu membawa masalah di dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja sendirian, rasa-rasanya jauh lebih mudah karena tidak perlu membutuhkan pendapat orang lain, tidak perlu menyamakan persepsi untuk menjalankan sesuatu itu. Tetapi kalau bersama orang lain, kita harus mendengar orang lain. Dan
bersyukur kalau orang lain itu adalah seseorang yang memang katakan misalnya dapat memberi solusi atau mendukung kita. Tapi kalau tidak, bagaimana? Sering sekali kita akhirnya memutuskan untuk menjalani sesuatu sendirian, karena kita mendapati bersama-sama itu akhirnya menjadi ribet, tidak menyenangkan hidup kita, dan juga pada akhirnya menjadi beban bagi orang lain. Nah, akan tetapi firman Tuhan ini tidak pernah dibatalkan. Firman ini berlaku dan amin bagi kehidupan kita di segala masa. Dia tetap berbunyi, tidak baik. Saya mencoba merenungkannya, Bapak Ibu. Apakah hal ini berarti kita dipaksa untuk menerima orang lain? Saya yakin, iya. Tuhan memberikan ayat ini sebenarnya untuk melatih, memaksa kita untuk rendah hati, membiarkan diri kita untuk mengalami berbagai pengalaman-pengalaman yang bahkan sangat tidak enak bersama dengan orang lain itu, supaya kita teruji sejauh mana kita dapat mengerti, memahami, kita dapat dibentuk oleh Tuhan, oleh sesama kita. Kita terus diajar oleh Bapa di surga bahwa kita ini adalah makhluk yang memang tidak dapat mengerjakan segala sesuatu sendirian. Kita harus berbagi, dan kita harus berkata bahwa ya, kita membutuhkan orang lain. Apakah mereka menolong kita mengerjakan sesuatu? Apakah itu mereka memberi pendapat dalam bentuk penilaian, bahkan mereka mengevaluasi kita, mereka menyampaikan sesuatu yang tidak kita pikirkan? Itu semua adalah jalan untuk mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa sangat kesepian, kita mempunyai persoalan, kalimat tidak baik jika sendirian, saya rasa sangat perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena sering sekali ketika kita punya persoalan, punya pergumulan, jika kita menyimpannya sendirian, maka itu bisa saja akhirnya membuat kita kehilangan kewarasan kita. Orang lain kita perlukan dalam situasi itu untuk mencerahkan kita, menuntun kita, dan tentu saja juga mereka dapat mendoakan kita. Jika kita mencari kekurangan ketika kita bersama orang lain, pasti tidak akan ada habisnya. Tetapi ketika kita mempercayai firman Tuhan sebagai sesuatu yang ya dan amin dalam hidup kita, berguna bagi hidup kita, maka setiap hambatan-hambatan itu saya percaya justru akan menjadi berkat dalam hidup kita. Bapak Ibu, kiranya firman ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu, ingatlah senantiasa bahwa tidak baik jika kita sendiri. Lihatlah setiap orang di sekeliling kita sebagai bagian yang telah dihadirkan Tuhan untuk membuat hidup kita lebih berbahagia, lebih bermanfaat, berguna. Lihatlah mereka sebagai jalan dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan berkat-Nya bagi kita setiap hari. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan aku bahwa tidak baik jika aku sendirian. Biarlah kiranya firman ini terus menolongku ya Tuhan, untuk mengingat keberadaan setiap orang di sekelilingku sebagai jalan untuk mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupanku. Tolonglah aku untuk mengikis sedikit demi sedikit setiap hari perasaan bahwa aku bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri, bahwa akulah yang paling mengetahui segala sesuatu, dan segala pikiran-pikiran yang sejenis dengan itu. Tolonglah aku ya Tuhan untuk selalu rendah hati dan melihat, menyadari bahwa aku diciptakan untuk bersama dengan orang lain. Aku tidak boleh melepaskan diriku, memutuskan diriku dari orang lain, apakah itu dengan keluargaku, dengan persekutuanku, bahkan juga dengan sesamaku manusia yang ada di sekitar rumahku, yang aku temui dalam perjalanan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang terhubung denganku langsung atau tidak langsung, dan kehadiran mereka
semua telah Tuhan rancang untuk mendatangkan kebaikan bagiku secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk melakukan firman ini setiap hari. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik-baiknya bagi kita semua. Tetaplah hidup dalam pengharapan. Tuhan memelihara saya dan Bapak Ibu. Dan saya bersama dengan keluarga saya terus mendoakan Bapak Ibu semua. Amin.